Eh, Catatan dari Anda lainnya, kalau kata Bu Rika juga soal ada undang-undang yang perlu diperbaiki, apa Pak Taufik? Ya, saya menghargai sikap dari Menteri Hukum dan HAM yang mengakui bahwa memang ada beberapa kekurangan-kekurangan yang selama ini terjadi, ya, seperti soal perawatan terhadap gedung-gedung lapas yang memang banyak yang sudah tua usianya, bahkan ada yang menggunakan gedung-gedung sisa peninggalan dari masa kolonial, ya. Kemudian perawatannya tidak berjalan dengan baik. Ya. Ada sistem yang mesti diperbaiki. Jadi itu saya hargai sebagai satu kejujuran, sebagai satu pengakuan bahwa memang ada suatu hal yang kurang dan harus kita perbaiki ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang persoalan overkapasitas ini akan mempengaruhi banyak hal. Jadi kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang kemarin terjadi, kita bisa kaitkan beberapa hal. Misalnya soal sulitnya perawatan terhadap gedung-gedung lapas itu juga dikarenakan overkapasitas. Kita bisa bayangkan ya, antara gedung lapas dengan gedung modern saat ini tentu berbeda, atau gedung biasa tentu berbeda. Karena ketika kita ingin melakukan perawatan, tentu ada aspek keamanannya, bagaimana kemudian perawatan itu dilakukan. Di sisi lain di situ ada para warga binaan yang harus dijaga keamanannya dan sebagainya. Jadi memang tidak sederhana dalam hal mengelola lapas, termasuk juga dengan perawatannya ini. Nah, sekarang soal overkapasitas, ya. Overkapasitas ini memang menjadi masalah klasik yang sampai saat ini belum kita temukan formula penyelesaiannya yang terbaik. Tapi yang menjadi catatan penting adalah soal overkapasitas ini tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada Kemenkumham, kepada Ditjen Lapas, tidak bisa. Karena ini berkait dengan berbagai persoalan. Kalau Kemenkumham itu atau lapas itu hanya di ujungnya saja, di hilirnya saja. Sementara yang kita perbaiki itu harus dari hulu ke hilir, dari sistem peradilan pidana kita, dari perspektif cara pandang kita terhadap proses pemidanaan. Nah, jadi kalaupun dibangun tadi seperti kata Prof. Mahfud, dibangun lapas-lapas baru, sementara suplai terhadap orang-orang yang menjadi warga binaan ini terus-menerus tidak kita kelola dengan baik, maka pada akhirnya nanti akan overkapasitas juga lapas-lapas baru ini. Jadi persoalannya bukan membangun yang baru, tapi bagaimana kita melakukan reformasi terhadap sistem peradilan pidana, mereformasi terhadap pandangan kita terhadap sistem pemidanaan, termasuk baik itu publiknya maupun aparat penegak hukumnya. Nah, yang saya maksud begini, selama ini kita ini senangnya menghukum, bahwa seolah-olah hukum pidana itu menyelesaikan semuanya. Kalau ada persoalan, pidanakan saja, ada persoalan pidanakan saja, penjarakan saja dan sebagainya. Padahal bukan begitu. Sekarang sistem pemasyarakatan sudah berbeda, ya. Karena itu harus yang kita kedepankan adalah keadilan restoratif, ya. Di mana kalau bisa kita selesaikan tanpa harus pidana. Jadi pidana itu harus ultimum remedium, pilihan terakhir. Yang kedua, ini juga soal narkotika, ya. Kita sudah jelas-jelas memiliki kebijakan bahwa untuk pengguna atau pecandu narkotika itu direhabilitasi. Tapi faktanya di lapangan masih banyak pengguna narkotika yang akhirnya harus dikirim ke lapas, dan itu ternyata menjadi penyumbang terbesar overkapasitas. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jadi di aparat penegak hukum juga harus memastikan bahwa ya kalau dia pengguna, dia pecandu, ya kita harus upayakan supaya dia direhab, bukan di pidana. Dan kalau misalnya kebijakan narkotika ini bisa kita jalankan dengan baik, itu akan mampu banyak membantu untuk mengurangi overkapasitas ini. Dan yang berikutnya adalah soal regulasi tentu. Kita berharap ada pilihan pidana lain, ya, seperti kerja sosial. Saat ini RKUHP sudah di rancangan atau revisi KUHP kita sudah masukkan soal kerja sosial. Mudah-mudahan nanti ketika kita sudah selesaikan RKUHP ini bisa diterapkan. Yang kedua juga RUU pemasyarakatan. Ya, ada beberapa hal yang kita coba reformasi melalui RUU pemasyarakatan itu. Mudah-mudahan kita akan dorong juga. Yang ketiga adalah RUU narkotika. Ya, kita akan menekankan soal bagaimana pengguna dan pecandu ini harus menjadi tanggung jawab negara untuk direhabilitasi, karena persoalan menyelesaikan soal narkotika itu harus ada 3 pendekatan. Yang pertama supply reduction, ya, demand reduction, dan harm reduction. Harm reduction ini dengan penyembuhan. Jadi kalau pasarnya orang-orang yang menjadi pecandu ini kita sembuhkan, pasarnya akan berkurang, sehingga orang-orang yang ingin menyuplai ini jadi berpikir bahwa pasarnya berkurang. Nah, ini tanggung jawab kita untuk membuat ini semua. Oke, untuk revisi terhadap undang-undang narkotika nih Pak Taufik, udah sampai di mana posisinya sekarang?
RUU narkotika ini sudah ada di prolegnas, ya. Karena ini statusnya adalah usulan pemerintah. Jadi RUU itu ada dua jenis, ada RUU usulan DPR, ada usulan pemerintah. Karena ini RUU usulan pemerintah, maka kita menunggu dari pemerintah untuk segera memasukkan naskah akademiknya dan draft RUU-nya. Ya tentu harus kita putuskan dulu bahwa ini masuk dalam prolegnas prioritas di tahun tersebut. Dalam bayangan saya kalau kita mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus ini, mestinya dalam evaluasi prolegnas prioritas di tahun ini kita harus masukkan itu dalam prolegnas prioritas di tahun 2022 supaya kita bisa segera membahas dan bisa segera mencari beberapa solusi-solusi yang bisa membantu Kemenkumham ini untuk mengatasi overkapasitasnya. Baik, apa yang Anda lihat dari 3 produk, setidaknya Anda menyebutkan tadi 3 produk undang-undang yang memang harus direvisi begitu untuk bisa membuat lapas lebih baik begitu. Apa saja yang poin-poin paling lemah dari 3 produk ini menurut Anda? Ya, pertama adalah soal pilihan bentuk pidana ya. Di dalam KUHP kita memang semuanya kalau dipidana arahnya ke pidana ke lapas ya, pidana badan. Nah, dalam RKUHP kita akan terapkan ada pidana kerja sosial ya. Mudah-mudahan itu juga bisa untuk yang pidana-pidana ringan bisa diterapkan seperti itu sehingga tidak harus semuanya ke lapas. Itu yang pertama. Untuk yang RU pemasyarakatan kita juga melakukan reformasi terhadap pemasyarakatan ya, termasuk juga soal hak-hak napi kita atur sedemikian rupa supaya dia bisa dilakukan manajemen yang baik dan mendorong napi-napi tersebut untuk berbuat baik, untuk mengakui kesalahannya di dalam, untuk bertobat, sehingga itu adalah insentif bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka. Yang narkotika juga begitu, narkotika adalah kita coba mengubah pendekatan, tidak hanya pendekatan hukum, tapi persoalan narkotika ini harus dengan pendekatan kesehatan. Ya. Kalau selama ini kita selalu berpikir dengan pendekatan hukum, menghukum, padahal harusnya menyembuhkan juga supaya itu tadi yang saling berkaitan antara supply demand ya pasarnya dengan orang-orang yang menjadi korban narkotika, dia menjadi sasaran bagi para produsen dan bandar narkoba, ini kita sembuhkan sehingga pasarnya berkurang. Ini kan soal hukum, prinsip hukum ekonomi yang juga kita bisa terapkan dalam hukum. Nah, tadi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Rika. Ya. Selama ini kan kita sudah memiliki sistem pemasyarakatan yang modern. Ini penting untuk diketahui publik bahwa pemasyarakatan modern adalah ya membina ya para narapidana ini untuk dia bertobat di dalam untuk menjadi lebih baik dan bisa terjun ke masyarakat. Bukan model penghukuman seperti zaman dulu, ya atributif, balas dendam dan sebagainya, bukan seperti itu. Nah, kalau overkapasitas itu program pembinaannya memang tidak optimal pasti. Ya kan harusnya dia kasuistis orang-orang misalnya petugas-petugas lapas dia melihat orangnya seperti ini akan dibina, didorong untuk lebih baik, dia bisa memiliki keahlian ketika terjun ke masyarakat bisa kembali lagi. Nah, ini yang harus juga kita sampaikan ke publik ya, bahwa jangan serta-merta melihat bahwa itu harus dihukum, dibalas dendam. Enggak, kita justru memperbaiki orang, merehab, memperbaiki supaya dia lebih baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, aparat penegak hukum juga tadi juga dikatakan oleh Ibu Rika soal penahanan ya. Sebelum dia diputus hingga ingkrah, dia kan bisa aparat penegak hukum bisa melakukan penahanan. Perspektif yang sekarang bahwa baik di publik maupun aparat penegak hukum bahwa setiap kasus kalau bisa ditahan harus ditahan saja. Padahal tidak demikian, penahanan itu ada syarat-syaratnya. Jika ada kebutuhan baru ditahan ya. Nah, karena itulah maka tidak melulu setiap perkara itu harus dengan penahanan. Dengan penahanan yang sering juga dititipkan di lapas atau rutan-rutan pun juga penuh, ini juga soal perspektif. Oleh karena itulah maka perspektif ini juga harus dibangun. Tadi juga Ibu Rika mengatakan kemarin ada Permenkumham terkait dengan pembebasan bersyarat, asimilasi dan sebagainya terkait dengan COVID-19. Kemarin sudah cukup berjalan ya. Tapi saya selalu menghimbau bahwa harus ada komunikasi yang baik kepada publik, karena beberapa kali publik menyampaikan respon yang negatif bahwa seolah-olah ini adalah pembebasan para napi dan sebagainya. Padahal bukan begitu, ini adalah asimilasi. Artinya mereka yang ada di dalam lapas menyelesaikan sisa masa pidananya
di luar lapas, dan kita berikan kesempatan untuk itu, bukan untuk membebaskan dan sebagainya. Nah, pandangan masyarakat ini yang harus kita komunikasikan dengan baik. Mudah-mudahan dengan apa yang terjadi di peristiwa kemarin, sekarang banyak perhatian publik kepada persoalan pemasyarakatan. Mudah-mudahan langkah-langkah dari Kemenkumham untuk memperbaiki kondisi ini juga bisa mendapat dukungan dari masyarakat. Nah, ini akan memanggil Kemenkumham untuk mengevaluasi terkait dengan kasus ini, Pak Taufik. Ya, tentu kita akan memanggil Menkumham ya untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Ya, kalau saat ini memang kita di Komisi 3 sepakat untuk di awal-awal ini mendukung dulu upaya-upaya penanganan terhadap korban, ya, karena ada korban yang cukup banyak, kemudian ada penanganan untuk korban luka, butuh dukungan dari kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah. Ya, kita memang dorong agar Kemenkumham bisa bekerja untuk penanganan ini dulu. Nah, setelah itu tentu berdasarkan hasil nanti penyelidikan oleh kepolisian dan penjelasan lebih lanjut dari Kemenkumham, kita butuh penjelasan lebih lanjut, ya, termasuk juga perbaikan-perbaikan apa yang akan dilakukan. Nah, yang paling penting di sini adalah saya ingin tekankan bahwa persoalan pemasyarakatan ini menjadi tanggung jawab negara, ya, di mana ini adalah soal kemanusiaan. Para warga binaan ini adalah orang-orang yang bergantung hidupnya kepada negara. Nah, oleh karena itu harus kita urus dengan baik, ya, baik itu pembinaannya maupun juga keselamatannya, ya. Oleh karena itulah maka berdasarkan dengan tugas negara, ya, untuk menjamin kemanusiaan dari manusia-manusia yang dititipkan kepada negara ini, maka kita harus melakukan berbagai hal, ya, supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Baik. Tentunya kita punya harapan yang sama meskipun napi-napi ini adalah orang-orang yang sedang dihukum karena perbuatannya, tapi juga punya hak untuk dilindungi pada saat di lapas. Begitu ya Pak Taufik. Pak Taufik, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Bu Rika juga terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini.